Masalah utama ekonomi mikro adalah scarcity. Itu yang diajarkan di kelas-kelas, yaitu masalah utama ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilzam. Saya adalah seorang pengajar dan juga seorang coach karir. Saya suka sharing. Salam jumpa bagi yang baru bertemu, dan sampai ketemu lagi di video kita kali ini. Saat ini yang ingin saya bahas itu adalah tadi, bahwa setiap pembahasan ekonomi makro diawali dari masalah utama, yaitu scarcity. Pernah gak kita berpikir sebaliknya, apa lawan kata dari scarcity? Dan ini tentu tidak bisa serta-merta kita menemukan kalimat yang tepat dari scarcity. Ada satu kata yang mungkin bisa mewakili lawan kata dari itu, yaitu density. Namun dalam penelitian ekonomi, dalam salah satu jurnal internasional, pembahasan density belum mengarah pada the density of ekonomi produk, seperti halnya scarcity, kelangkaan. Kelangkaan yang dimaksud adalah kelangkaan sumber daya. Lah, density ini juga belum dibahas mengenai kelangkaan kepadatan sumber daya yang ada. Yang ada kepadatan penduduk, density atau urban density. Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa suatu daerah yang padat penduduk memiliki keuntungan dan memiliki tantangan tersendiri. Nah, ini sebenarnya terjadi juga the density of resources dalam suatu daerah. Density of resource atau banyaknya sumber daya yang tersedia, banyaknya barang yang kita butuhkan disediakan dimanapun. Itu sangat mudah sekali, karena banyak sekali penjual dengan produk yang sama di setiap daerah, di setiap area yang cukup dekat. Kita ambil contoh Alfamart atau Indomart, atau bahkan sekarang warung Madura. Ini bisa dikatakan penyedia sembako semuanya menjual sembako, semua menjual bahan kebutuhan. Di satu sisi mungkin selain bahan kebutuhan, ada juga bahan makanan yang sifatnya bukan kebutuhan pokok, tapi sama ya, mulai dari snack, minuman ringan, sama semuanya. Jadi tidak ada kelangkaan untuk bahan-bahan kebutuhan, bahkan pakaian pun seperti itu. Ini tentu karena persaingan sehingga menimbulkan adanya produsen atau penjual yang produk yang sama. Tapi ini juga menggambarkan kurangnya preferensi, kurangnya variasi usaha yang ada dalam suatu daerah. Kebanyakan adalah pengusaha makanan, kebutuhan pokok, mungkin pakaian. Namun dalam sebuah penelitian yang saya baca ini, harusnya kepadatan penduduk itu menimbulkan bervariasinya usaha, terutama variasi usaha jasa. Nah, variasi usaha jasa terjadi karena berkembangnya keinginan dari masyarakat yang berada di kota metropolitan. Ya, tentu saja kota metropolitan, masyarakat kota maju. Namun walaupun bukan di kota metropolitan, banyak di kota Indonesia ini memiliki padatan penduduk yang tinggi. Contohnya di kota Pekalongan. Yang menjadi masalah justru di situ. Tidak adanya
variasi usaha dalam masyarakat di masyarakat yang melaksanakan usaha ini menyebabkan density, menyebabkan masalah. Namun lawan kata dari scarcity. Kalau barang itu terlalu sedikit, ya masyarakat akan sulit untuk membeli barang yang memang langka. Namun jika barang itu banyak, masyarakat memang mudah menemukannya. Namun masalah lain bisa muncul, yaitu persaingan yang tidak sehat. Jadi density lawan kata dari scarcity bisa menimbulkan permasalahan perilaku konsumsi dan perilaku produksi masyarakatnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Lalu bagaimana kita bisa menyikapinya? Nah, ini adalah satu asumsi atau hipotesis yang menyebutkan bahwa memang masyarakat atau kota dengan kepadatan penduduk itu memiliki tantangan, tidak hanya keuntungan. Jadi yang perlu dilakukan adalah measuring atau mengukur kepadatan tersebut. Apakah kepadatan tersebut memiliki karakter tertentu sehingga perlu dibuat strategi bisnis atau perlu dibuat satu kebijakan oleh pemerintah dalam mengatur persaingan bisnis yang ada. Tentu seperti itu. Nah, ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pengukuran data tersebut fungsinya adalah untuk memetakan mulai dari jumlah penduduk usia produktif, penduduk usia tidak produktif, untuk melakukan segmentasi supaya referensi pasar tepat. Kemudian survei kepadatan penduduk berdasarkan area yang lebih kecil lagi, mungkin bisa di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Kemudian angkatan kerja. Nah, ini adalah data yang komprehensif yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bisnis apa yang akan diambil, bukan berdasarkan tren yang sedang ada. Tren buka warung Madura, semuanya buka warung Madura. Tren buka jualan es teh jumbo, semuanya jualan es teh jumbo. Nah, di sini tidak ada pertimbangan. Itulah pengambilan keputusan melakukan usaha bukan dengan pertimbangan density yang ada pada kota Pekalongan. Nah, itu asumsinya seperti itu. Karena harusnya kita perlu memanfaatkan kepadatan, dengan membuka usaha yang sifatnya mudah untuk dijual, tapi produk itu akan cepat jenuh dan akan menimbulkan permasalahan persaingan yang tidak sehat seperti yang disebutkan. Itu belum termasuk permasalahan tata kota yang berjualan mungkin harus di jalan, sering ada kecelakaan gara-gara terlalu di tengah jalan penjualannya. Itu belum termasuk masalah itu. Kita sebagai masyarakat memang harus banyak memanfaatkan fasilitas yang memang sudah kita miliki. Internet sudah kita miliki di handphone, maka kita juga perlu membuka data Badan Pusat Statistik untuk melihat data-data yang kita butuhkan tadi. Mudah sekali. Atau data dari dinas yang terkait dengan usaha. Oleh karena itu tentu perlu dukungan yang positif dari komunitas. Bisa dari komunitas seperti Karang Taruna atau komunitas masyarakat yang lain. Bukan ormas tapi ya komunitas. Nah, saya sebagai pengamat dan juga pembelajar dalam hal ekonomi makro, ini juga merupakan rasa optimisme sekaligus
saran yang bisa saja menjadi titik balik kondisi ekonomi. Potensinya jelas, padatan penduduk, tapi risikonya juga harus kita antisipasi supaya benar-benar kita manfaatkan. Ingat, 70% penduduk Kota Pekalongan adalah penduduk usia produktif. Jadi secara tidak langsung dan secara jelas Kota Pekalongan sudah mengalami generasi emas lebih awal daripada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yaitu karena lebih banyak penduduk usia produktif yang disebut sebagai bonus demografi. Selamat untuk Kota Pekalongan, semoga semakin teratur masyarakatnya dan juga pemerintahnya. Keep learning, keep following, keep listening. Sampai jumpa.